Kita nggak mungkin terus belum tanda tangan kontrak kita woro-woro nih pelatihnya, itu kan sama aja kita senang sama cewek belum jadian kita sudah ngaku-ngaku. Nah, gitu. Karena ternyata itu istrinya orang kan repot. Halo, kembali lagi di Race Enterprise TV. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, seorang CEO PSIS Semarang, klub kebanggaan Kota Semarang. Apalagi kalau bukan Bapak Yoyo Sukawi. Selamat datang Pak, terima kasih atas waktunya. Aplaus. Selamat datang Mas Agi ke rumah saya. Atur nuwun Pak. Campur gak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Matur nuwun Pak, sudah menyambut kami. Terus kemarin ini beliau ini untuk mencari waktu beliau ini lumayan susah. Jadi ini spesial banget bisa menemukan beliau ini. Mungkin ketemu baru 2 kali Pak kita ketemu Pak ya, tatap muka. Jadi alhamdulillah. Gimana Pak, sehat kabarnya dengan? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Kemarin terakhir yang lagi hot itu penempatan training ground itu di sana. Nah, kan itu di daerah mana? Bojo Pak ya? Ya, di Boja. Nah, itu tuh sebesar itu, seluas itu tanah, nantinya itu mau diapakan Pak? Maksudnya selain training ground itu ada apa aja? Siapa tahu mungkin integrated satu sistem apa gitu. Apa aja? Mungkin merchandise store atau apa gitu Pak. Ya. Jadi training ground kita yang di Boja itu yang dibangun oleh Pak Anto melalui Wahyu Agung Group. Itu di sana luasnya hampir 15 hektar. Nah, 15 hektar. Besar, cukup besar. Dan direncanakan memang semuanya akan terkonsentrasi di sana. Mulai dari mes, lalu lapangan latihan, baru akan buat satu. Nanti di situ ada lapangan futsal, ada store, lalu ada kafe, macam-macam, semuanya terkonsentrasi di sana. Tapi bukan berarti PSIS pindah di Kendal, enggak. Iya, karena PSIS itu kan sebenarnya Semarang, Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, sekitarnya, bahkan Jawa Tengah pada umumnya. Memang di sana tanah yang paling representatif, gitu, yang kita punya, sehingga kita putuskan untuk membangun training ground di sana. Dan kemarin sudah dilihat tahap pertama kita membuat lapangan latihan dulu standar satu, lalu ada mesnya. Nah setelah itu nanti akan berkembang menjadi training zone yang lengkap, termasuk fitness, semuanya itu ada di sana semua. Nanti semua ada di situ Pak ya, satu kompleks itu. Satu kompleks. Kira-kira berapa tahun lagi itu Pak? Kalau kemarin, semua jadi targetnya kemarin Pak Anto mengendikan itu dalam waktu 2,5 tahun itu selesai. 2,5 tahun. Ya, kalau kita lihat kalau 2,5 tahun ya nggak begitu lama, gitu. Tapi kalau lapangan tahun ini diharapkan sudah bisa dipakai. Oh ya, informasi baru ya sekedar informasi saja, Pak Anto dari Surabaya, asli Surabaya. Beliau investor baru di PSIS Semarang. Jadi dua kesatuan dengan Pak Yoyo ini menjadi mungkin nanti visioner PSIS yang terbaik nomor 1 yang punya kompleks training ground. Kita tunggu nanti gimana di masa depan. Mungkin kita jangan bahas yang teknis ya Pak. Kan banyak nih kemarin yang saya upload di story itu tanya sama Pak Yoyo siapa yang titip gitu. Banyak banget yang titip. Banyak banget yang tanya. Dari catat dong. Nah, 2.500.000 sekian jiwanya itu tanya tentang pelatih asing baru Pak. Update-nya siapa, negara mana. Niku, jadi kira-kira siapa sih Pak? Maksudnya kisi-kisi lah gak apa-apa gitu. Itu kok bisa nemu gitu di mana? Kita memang belum sampaikan siapa nama pelatihnya, asal negara mana, lalu apa, kenapa itu. Karena memang kita anggap pelatih ataupun pemain kalau belum tanda tangan kontrak, itu kita belum belum berani menyampaikan bahwa ini milik kami, gitu. Sementara sekarang kendala terbesar untuk mendatangkan pelatih itu adalah kedatangan.
Ya, kita nggak mungkin terus belum tanda tangan kontrak kita woro-woro nih pelatihnya, itu kan sama aja kita senang sama cewek belum jadian kita sudah ngaku-ngaku. Nah, gitu. Karena ternyata itu istrinya orang kan repot jadi kita. Ya kita nggak mau begitu. Udahlah sabar aja teman-teman. Pokoknya tunggu begitu pemerintah itu buka pintu, pelatih ini bisa datang, pasti langsung kita perkenalkan. Gitu. Ya, PSIS nggak kemana-mana, Liga juga nggak kemana-mana. Pertandingan masih jauh, tenang aja, nggak usah buru-buru. Ya, nggak usah buru-buru. Yang penting nanti kan kita perkenalkan pelatihnya siapa. Begitu bisa dibuka, sudah tanda tangan kontrak. Kalau boleh tahu dari negara mana, Pak? Saya netizen bukan agen ya, netizen sekarang. Jadi netizen. Ya, negaranya itu wah nanti Eropa, Latin, rame. Afrika, Ya. Asia. Kalau lihat itunya CV-nya lisensinya gimana? AFC mestinya dari Asia ya. Asia. Ya. Bisa. Asia tapi enggak juga. Asia deket-deket ada Australia juga ya. Australia, lalu juga mungkin ada Cina Afrika. Jadi Kira-kira lah. banyak kira-kira, tapi itu pro ya Pak ya, pro license ya? Ya, Punya bro, license. ya, bro. Kita cari memang pelatih pro karena apa? Karena kita ingin PSIS itu bermain sesuai dengan sepak bola modern yang terkini. Oh, betul. Pro juga banyak itu yang sudah punya pro banyak. Cuman kan kita mau yang muda, yang punya pemikiran baru, segar gitu. Seperti Mbah Dragan itu walaupun kelihatan tua, sebenarnya beliau itu masih muda. Oh iya. Gitu. Karena Forever young. ya, gitu. Kan wajahnya aja boros juga. Nah, buat pelatih asing ini, kenapa jenengan kok pilih pelatih asing bukan lokal? Kan kita punya banyak pro license lokal, mungkin ada beberapa yang masih nganggur. Nah, kenapa pelatih asing gitu? Tujuannya, maksudnya intinya manfaatnya apa maksudnya jenengan gitu? Jadi begini Mas, kalau kita lihat Semarang gitu, Semarang kita PSIS itu, kita kan punya filosofi sepak bola juga. Kita juga berdiri dari 1932. Udah punya pola latihan, kedaerahan kita sudah punya. Nah, kita sekarang itu ingin mengambil ilmu dari Eropa, dari Barat, ya dari Eropa. Makanya kita butuh pelatih-pelatih dari Eropa untuk alih teknologi. Alih teknologi. Kan bagaimanapun juga kita nggak pungkiri sekarang sepak bola yang sedang maju Eropa. Ada kita Indonesia ketinggalan 5-10 tahun lah ke sana. Ya kan? Betul. Kenapa kita malu-malu untuk ngambil ilmu dari Eropa? Nah, ini kita cari supaya ilmunya itu bisa kita ambil. Banyak sekali ilmu yang sudah kita punya. Tapi kita masih belum punya ilmu-ilmu yang dari Eropa, masih banyak sekali yang belum kita ambil. Gitu. Kan kelihatan itu PSIS itu cara bermainnya, polanya. Itu kan kelihatan bahwa kita itu cenderung Eropa sentris. Eropa sentris, lebih cenderung modern. Kita kan nggak melulu long dash. Nggak. Kita nggak melulu juga mengandalkan satu pemain dari belakang sampai depan bawa bola langsung gol, kan enggak. Kita nggak mau kayak gitu. Bahkan kita kalau punya pemain kayak gitu malah kita marahi. Kita mau pakai pola, pakai skema begitu. Makanya pemain PSIS, pemain muda-muda PSIS begitu diajak ke timnas, itu pelatih timnas sekelas Sintayong itu seneng. Karena dasarnya kita sudah bagus. Fondasinya Pak ya. Itu juga kita dapat dari Eropa. Kemarin dari Anese itu Italia. Itu sebelumnya, lalu habis itu Dragan. Itu ilmu-ilmu kita terapkan juga di junior, di Elite Pro Academy, development dan juga di senior. Itu yang kita butuhkan. Berarti clue-nya tadi Pak Yoyo bocorin dikit ya, Eropa tuh. Eropa pastian ya, itulah pertanyaan ya, tanda tanya biar kalian yang nebak Eropa. Antara Eropa atau Asia. Nah, ini mungkin agak sensitif Pak, tapi buat santai aja Pak. Jadi selama ini kan jenengan sudah 2 kali pelatih asing sejak promosi di Liga 1. Nah, Anesi sama Coach Dragan. Nah, niku gimana Pak? Maksudnya menerapkan ke pemain, karena mohon maaf, mungkin beberapa pemain, terutama yang lokal mungkin kayak tingkat kedisiplinannya mungkin nggak bisa menyesuaikan, bukan kurang ya, tidak bisa menyesuaikan, terus mungkin tactical knowledge-nya belum bisa menyesuaikan. Nah, itu pripun jenengan
memaksakan untuk pelatih memaksakan ke pemain atau pelatih yang mengikuti pemain, Pak? Nah, niku. Jadi kalau di PSIS itu namanya pelatih kepala, itu dia punya kendali penuh. Oh, ngoten. Ya, punya kendali penuh. Bahkan namanya Anese itu, Anese bilang nggak boleh makan nasi goreng. Ya udah nggak boleh, pokoknya bolehnya makan spaghetti, ya semua harus begitu. Tapi akhirnya kan terjadi pertentangan. Nah, ini manajemen yang ada di tengah. Contohnya kita buat waktu itu, oke, Coach Anese mau anak-anak nggak boleh makan nasi, misal. Oke, ya sudah. Anak-anak ketemu, akhirnya anak-anak bilang, boleh kita nggak makan nasi, tapi kalau kita habis menang, boleh nggak makan nasi? Boleh kalau habis menang. Nah, gitu. Itu ada semangatnya kan. Nah, Anese pun juga harus mengalah. Oke, ya udah. Kalau habis menang, boleh 3 hari makan nasi. Gitu. Ya udah boleh ya. Nah, setidaknya ada sisi positif yang kita ambil. Dari situ kita punya ilmu bahwa atlet itu memang murni masalah gizi harus diatur. Gitu. Atlet profesional. Kalau kita bicara atlet tarkam udah lah, nggak apa-apa. Habis main makan gulai boleh lah. Ya, tapi kalau atlet profesional memang harus diatur. Nah, kita dapat ilmu lagi. Nah, selanjutnya ganti Coach Dragan. Ada ilmu lain juga banyak sekali. Kalau kalau nggak salah, Coach Dragan itu disiplin banget ya. Wah, banget. Waktu, masalah waktu. Betul. Ada mungkin pemain asing siapa nggak tahu itu ada telat-telat dikit karena apa saja ada sanksinya lah, punishmentnya ada gitu. Jadi keren. Nah itu tanda tanyanya kalau boleh tahu Pak, Coach Dragan kenapa tidak meneruskan? Ya. Hanya dikit aja nih. Ya, nggak apa-apa. Jadi Coach Dragan itu sebenarnya sama kita nggak ada masalah. Bahkan sampai sekarang itu kita masih sayang, masih hubungan begitu. Tapi manusiawi. Coach Dragan itu sudah menunggu pada saat itu kompetisi itu 1,5 tahun lebih. Oh iya benar-benar. Ya, dan sementara kita dengan Coach Dragan itu ada kontraknya itu kan kontrak liga. Iya, kontrak liga. Jadi kalau belum ada liga, kontrak nggak berjalan kan. Kan kasihan Coach Dragan. Berarti selama 1,5 tahun dia hanya mendapatkan standar gaji dari kita cukup kecil. Nah, kecil. Bagaimanapun juga Coach Dragan punya keluarga. Punya keluarga. Kemarin Coach Dragan menyampaikan, aku masih di PSIS, tapi kalau sampai bulan Juni nggak ada kejelasan, aku mau cari pekerjaan lain yang bisa membuat stabil keuangan keluarga. Ya pasti kita dari PSIS sebenarnya kalau kita mau, nggak boleh, bisa kita menang gitu sebenarnya. Kita di FIFA pun menang gitu. Tapi kan kita nggak begitu, kita manusia ketemu manusia. Coach Dragan sudah punya kemauan untuk nunggu 1,5 tahun, kita respect. Betul. Karena kalau dia mau sebenarnya dari kemarin begitu liga di stop, dia sudah dapat tawaran besar-besar di klub lain di Eropa sana. Tapi dia masih nunggu PSIS, kan luar biasa itu. Gitu. Itu nggak boleh, kita nggak boleh egois juga. Bagaimanapun juga kemarin kan nggak ada kejelasan terkait liga. Betul, Pak. Dan kasihan juga kan dia udah di sini latihan begini begitu, nggak ada kejelasan. Akhirnya dia pulang, dia pamit, oke, ya lepas, nggak ada kompensasi apapun. Nggak ada kompensasi, putus hubungannya baik-baik seperti orang pacaran. Aduh maaf ya, keluarga saya nggak boleh, ya udah baik-baik nggak apa-apa gitu. Yang penting masih sayang, gitu kan, hubungan jadi teman. Nah sekarang saya sebagai agen nih mau nanya, kan netizen lagi. Nih kira-kira PSIS niku Pak, kalau kriteria milih pemain asing sama pelatih asing itu dari mana? Dari apa Pak? Yang jangan tahu. Skill nomor 1 ya, mungkin di luar skill lah Pak, di luar skill. Atau mungkin apa tanggal lahir mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita itu terhadap pemilihan pemain asing itu cukup selektif. Sebenarnya syarat utama kita itu adalah trial sebenarnya. Sebetulnya ya Pak. Sebetulnya. Tapi karena situasi pandemi, dengan situasi pandemi sulit untuk datang, habis itu datang juga masih perlu perizinan dan lain sebagainya, menyulitkan lah, serba sulit. Nah, itu sehingga kita berpatokan pada CV. CV, tapi nggak sekadar CV saja, video juga. Jadi CV, video, dari video itu pun lalu kita pasti akan kirim talent scouting. Jadi kayak Mas Ogi misal ngawarin nih, mana ada pemain ini gitu. Oh ya, coba lihat. Nah, saya pasti butuh beberapa hari untuk memproses.
Betul. Nggak mungkin saya, ganteng nih, langsung datang ya. Nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin. Saya pasti butuh beberapa hari dulu. Karena begitu bagus, saya sampaikan ke pelatih bilang, wah videonya bagus, cara mainnya bagus nih. Oke, kalau di Brasil, saya pasti minta tolong kawan saya yang ada di Brasil. Oh iya, betul. Ya, kalau ada di Eropa, saya minta tolong kawan saya yang di Eropa. Tolong, anak ini tuh bagaimana? Dia tanya-tanya di klub asalnya aja itu. Attitude-nya gitu-gitu. Attitude-nya gimana, keluarganya bagaimana, dia mainnya bagaimana, terus apa, selama dia membela negaranya bagaimana. Itu sudah kelihatan gitu. Apalagi kalau begitu dicek itu, wah dia bagus sih, tapi jadi bintang tapi suka minum. Pasti kita nggak mau dah. Pasti kita nggak mau. Itu nggak boleh. Harus sesuai dengan kultur Indonesia. Ya bukan begitu, harus profesional. Oh, profesional. Harus profesional begitu. Ada kemarin klub pemain yang seperti ada pemain kita dari Lebanon dulu top itu kan. Ya itu top itu. Itu sebenarnya dari awal kita sudah diingatkan. Oh, gitu. Dari awal sudah diingatkan. Ini pemain bagus, luar biasa. Ada tapi. Tapi dia agak lemah dari sisi loyalitas gitu. Hati-hati gitu. Tapi kita kan, wah karena bagus banget nggak apa-apa ambil, bener kan? Setengah jalan pulang. Nggak trial ya Pak? Nggak salah. Nggak trial. Itu nggak trial. Oh itu dia. Tapi memang top banget. Tapi waktu itu dia tetap trial mas. Oh. Jadi kita sepakat dulu, harga sepakat semua datang. Dia datang, dilihat 1 minggu kalau bagus kontrak. Oh. Itu tetap begitu. Tetap semuanya trial. Sebenarnya kemarin juga beliau ini nawarin beberapa pemain asing yang saya tawarkan itu buat trial, tapi ya kondisi tadi Pak ya. Begini, nanti udah sampai sini ternyata jelek, wah dua kali lipat ongkosnya. Iya, biayanya besar. Nah, ini terus nyambung lagi ke pemain asing tuh, kok PSIS itu mungkin satu-satunya atau salah satu di 18 klub itu yang loyal sama pemain-pemainnya, asing, lokal. Bruno Silva itu dari promosi, ya Pak? Ya, dari pertama. Jonathan dari 2019, terus Welles Costa juga dari 2019. Mungkin yang ganti cuma 1, 2, nggak banyak. Gitu. Kenapa kok seloyal itu, nggak mau cari? Kalau ada ya klub-klub kan tiap tahun ganti semua langsung, rombak 4-4-nya. Itu maksudnya kenapa nggak mau? Maksudnya apa alasannya dan kenapa nggak mau regenerasi atau cari yang baru? Kan umur kan menambah tuh Pak, tung. Sebenarnya kalau kita bentuk tim itu untuk berprestasi atau untuk cari follower, beda. Beda. Arahnya beda dulu. Kalau kita mau cari follower, ambil aja pemain-pemain yang followernya bagus lagi nanjak, ambil. Gitu. Itu pasti langsung follower jadi 1 juta dalam waktu 1 bulan, ya kan? Tapi kalau kita mau bentuk tim untuk jangka panjang, ya, contoh PSIS, sebenarnya kalau tanpa nggak ada pandemi, kita kan target di 2021 juara. Iya. Sebenarnya. Dan mungkin realisasi itu Pak. Nah, itu sebenarnya kalau Mas Agi perhatikan, 2019 kerangka kita udah ada. Oh iya. Ya kan? Belakang tadinya nggak ada Welles, tapi sudah ada Rio. Iya. Ya kan, dia masih muda kan. Nah, masih muda. Tengah, ya kan. Tengah waktu itu ada. Terus habis itu depan sudah ada Bruno kan. Ya, sudah ada Bruno. Habis itu berjalannya lagi, yang belakang kurang kan, diperbaiki. Welles datang. Ya kan. Wow, setelah Welles datang 2020 awal dianggap paling bagus kan. Ya sudah, ini pertahankan. Yang lemah lagi mana? Kalau yang lainnya lemah baru diperbaiki. Itu namanya bentuk tim. Bentuk tim. Nah, kalau Mas lagi perhatikan, sebenarnya itu kita lakukan dari dulu. PSIS tahun 2006, 2007 kan luar biasa itu. Top banget. Tapi sebenarnya kita bentuknya itu dari 2002. 2002, 2003, 2004 itu kelihatan gitu. Tadinya ada Indrianto, lalu ditambah lagi ada Emery Ban, tambah lagi. Tapi Indriantonya tetap karena dia bagus gitu. Itu baru jadi, kalau nggak gitu nggak jadi. Gitu. Sulit kalau kita mau juara, tapi kalau kita mau cari follower beda lagi caranya. Atau mungkin kesabaran beda-beda Pak, maksudnya kayak umpama saya contohin klub asing aja, klub luar negeri kayak Chelsea kan depak dikit-dikit depak, klub Sultan dulu Pak, PSG, MCT kan gonta-ganti. Nah beberapa yang loyal, nah mungkin PSIS itu yang loyal pada pemainnya gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kalau perhatiin Liverpool pada saat juara, 2-3 tahun sebelumnya dia nggak banyak ganti. Iya betul itu Pak maksudnya. Dia cuma ganti yang kurang-kurang aja. Tapi setelah dia jadi peak,
pasti akan turun, baru dia rubah. Oh, ngoten. Setelah rubah, nanti dia akan ketemu kerangka lagi, Mas. Gitu. Kalau sekarang itu Barca, Real Madrid, itu belum ketemu kerangkanya, makanya dia dijual-jual dulu. Iya, nggak jelas itu. Tapi udah ketemu, dia pasti nggak banyak berubah. Gitu. Ya si Liverpool memang dari dulu trionya depannya masih itu. Musim ini juga beli satu pemain tok kalau nggak salah. Iya. Memang begitu. Iya. Ini mungkin ada lagi, kalau nanti nggak boleh nggak usah dijawab Pak. Dulu mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin kalau kita ini kan saya kerja di agensi gitu ya, maksudnya punya agensi gitu. Nah, setahu saya dari beliau, dari panjenengan ini, panjenengan juga ada dulu pernah buat kayak agensi gitu. Agensi pemain. Nah, itu benar nggak Pak? Terus bedanya dulu sama sekarang itu apa? Dari sisi agensi. Dulu mungkin mencari pemain banyak kemana-kemana, atau sekarang cuma modal YouTube ya kan? Gitu, ya zamannya beda memang. Zamannya beda. Kalau zaman dulu itu pertama marketnya lebih luas. Karena dulu ada Liga 1, Liga 2. Oh ya, asingnya ya. Liga 1 pun dulu banyak, Liga 2 apalagi wah banyak banget gitu kan. Terus yang kedua, dulu Indonesia itu perekonomiannya lebih kuat. Oh iya betul. Perekonomian lebih kuat. Yang ketiga, dulu kita disupport APBD. Oh iya. Iya, sehingga agen-agensi ini hidup. Karena pemain asing itu Mas Agi ambil dari Brasil, bilang sama sana, udah kamu tak kontrak, tak bayar $1.000 sebulan, mau nggak? Oh mau Pak, mau sekali. Dibawa sini, dijual ke saya, Pak ini harganya $10.000 sebulan, bisa dibayar. Kalau sekarang nggak. Iya, gitu. iya. Sekarang Indonesia kalah saingannya, karena kita nggak pakai dibiayai negara. Malaysia masih dibiayai negara. Malaysia masih. Masih. Terus Vietnam masih. Laos masih. Filipina nggak. Dah. 3. Nah, sehingga pemain asing banyak ke sana. Ya betul. Banyak ke sana, harganya tinggi-tinggi kan? Harganya tinggi-tinggi. Nah, agensinya hidup. Di sini persaingannya lebih ketat sekarang. Ketat. Dan klub-klub sekarang banyak lebih berhemat. Bagaimana caranya bisa bayar murah tapi dapat pelatih pemain bagus, begitu kan? Itu. Terus yang terakhir, kalau dulu zaman itu zamannya Pak Nurdin Halid, itu PSSI itu kan ada rule sama seperti FIFA. Jadi agensi itu yang boleh hanya yang resmi, yang di Indonesia. Oke. Jadi agensi dari luar pun mau masuk harus melalui agensi resmi Indonesia. Nah, agensi Indonesia itu siapa? Itu harus dites dulu sama PSSI. Ya Mas Agi dites dulu, rumahnya mana nih? Tertulis Pak. Nomor teleponnya berapa, tes tertulis kan? Gitu. Kalau lolos, oke kamu lolos, dapat ID agensi. Jadi cuman agensi-agensi itu sehingga hidup. Bisa lebih mudah mendapatkan market. Nggak liar Pak ya? Nggak liar, bahkan pemain lokal pun pada saat itu kalau dia bicara agen harus agensi-agensi tertentu itu yang dari PSSI terdaftar gitu ya Pak? Terdaftar. Nggak mau digituin lagi Pak? Enggak Pak. Sebagai mungkin salah satu exco PSSI nggak ada ide-ide gitu, maksudnya dari yang lain atau yang nggak ada Pak ya, memang udah gini aja gitu? Nggak. Kalau sekarang zaman beda, karena sekarang kalau kita mau bikin begitu dianggap memonopoli. Oh iya. Padahal enggak, sebenarnya kita itu ingin ngatur. Contohnya ada pemain, wah ini pemainnya nggak dibayar. Yang tanggung jawab siapa nih? Kalau dulu zaman PSSI yang tanggung jawab agennya. Langsung. Kalau agennya nggak tanggung jawab, dicabut itu izinnya sama PSSI. Berat juga dulu agensi itu. Jadi maksudnya tanggung jawab itu kalau klubnya nggak bayar, nalangi gitu Pak, gaji? Iya, nalangi. Karena rumah gitu ya Pak? Makanya dulu agensi-agensi itu hampir kayak punya rumah itu, kos-kosan gitu. Buat pemain-pemain. Masih sama, tapi kita mewakilkan beberapa kemarin kan 2 hari yang lalu. Saya upload ini ya, story di IG, jadi banyak netizen yang nitip tanya, jadi langsung ketemu sama beliau, Pak Yoyo, kita tanyain beberapa, tapi dipilih yang baik-baik aja, jangan semua, nanti sampai besok nggak habis. Ini pertanyaan khusus buat panjenengan semua, pakai HP nggak apa-apa ya, ini pelatih, jadi saya harus bener-bener ini Pak, seleksi yang bagus, karena pelatih. Ini Pudidi_FC, ini dari Pudidi_FC. Kenangan Pak Yoyo pada saat jadi manajer PSIS
pada era Liga Indonesia. Ini mungkin maksudnya kenangan baik atau buruk gitu ya, Pak? Nggak tahu ini kenangan Pak Yoyo pada saat jadi manajer maksudnya. Jadi mungkin Ya kalau kenangannya kenangan baik ada, kenangan buruk ada. mungkin yang paling inilah Pak, mungkin ya. Ya kalau saya yang paling kenangan paling baik ya paling berkesan itu pada saat kita di juara 2. Juara 2 itu. Karena tapi di situ juga banyak ilmu yang bisa kita ambil karena semua baik manajemen, ofisial, pemain, supporter, warga Semarang yakin pada hari itu kita akan juara. Yakin. Tapi nyatanya kita nggak bisa juara. Ya, artinya kita walaupun kita sudah di atas angin, kita nggak boleh jumawa. Ya, pada saat itu kita sudah nyiapin pesta juara. Itu pamali. Itu nggak boleh. Sama seperti kenangan buruk kita pada saat PSIS melakukan sepak bola gajah itu. Oh iya. Itu kan karena kita itu semua pengen banget masuk Liga 1. Wow. Terus buffet caranya mlebu Liga 1 kan gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya ya udah kita tenang aja, jalan sesuai aturan semuanya. Nyatanya setelah itu tahun berikutnya kita masuk Liga 1. Iya. Menghalalkan segala cara itu, Pak ya. Tapi nggak apa-apa, masa lalu itu. Tapi nggak apa-apa, itu harus disampaikan supaya bisa jadi kita ke depan nggak melakukan seperti itu lagi. Iya. Next question, bagus nih pertanyaannya. Kikirte 12. Gimana cara Pak Yoyo mengajak anak muda yang belum menyukai PSIS untuk mendukung PSIS? Wah bagus nih, branding. Jadi begini. Sebelum saya kenal PSIS, saya itu kenalnya cuman jajan, dolan, ya kan? Terus habis itu jajan, dolan, terus caranya bolos, ya kan? Nah, tapi begitu saya kenal PSIS, ngerti tentang PSIS, itu baru saya mengerti arti kebanggaan. Arti kebanggaan. Nah, anak-anak yang muda itu kalau belum kenal PSIS, sekali-kali nonton dulu ke stadion. Saya nggak usah cerita panjang lebar A, B, C, D, E, Z. Nonton ke stadion sekali aja, saya jamin pasti cinta sama PSIS. Oh gitu ya? Gitu. Kalau sekarang belum bisa nonton di stadion, nonton di TV nggak apa-apa. Tapi dilihat perjuangan pemain-pemain itu mulai dari hotel, berangkat, latihan, lalu main, itu seperti apa. Itu di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang bisa diambil oleh anak-anak muda untuk mengarungi kerasnya dunia. Karena begini, saya punya guru almarhum Bang Andi Darussalam. Ya, dulu beliau nyampaikan begini. Ya, kamu kalau bisa menguasai sepak bola, politik itu di tangan kiri. Betul. Masa Bang? Pada saat itu saya sebelum megang PSIS, saya itu ngomong aja nggak bisa Mas Hadi. Dalam arti ngomong nggak bisa itu, saya itu nggak berani untuk ngomong. Public speaking ya mungkin. Public speaking nggak bisa. Kalau dipaksa bapak saya ngurusi bola, udah. Akhirnya saya ngurusi bola. Lama-lama saya bisa. Betul juga. Setelah saya pegang sepak bola, saya coba terjun di politik. Alhamdulillah baik. Iya, baik. Saya pasti teringat terus apa kata Bang Hadi. Artinya, udah di dalam sepak bola itu nggak harus jadi manajer, jadi supporter. Di dalam supporter pun organisasinya banyak. Di situ dibelajar untuk menghargai lawan. Oh iya betul. Nah, kalau jadi supporter nggak sukses, balang-balangan mesti. Iya. Tapi kalau jadi supporter yang bagus, DC nyanyi, ya, balas-balasan. Timnya kalah, tetap udah nggak apa-apa. Itu menjaga diri supaya badannya itu bisa lebih sabar, bisa tenang, bisa apa. Banyak sekali dalam sepak bola itu kalau sudah bisa menguasai sepak bola diterapkan di dunia nyata mudah. Iya. Jadi jangan fanatik sama Liverpool, City itu aja. Lokal juga harus ada. Sama PSIS itu penting itu. Ya, karena banyak supporter trending Gunners inilah pada berantem sendiri-sendiri. Coba lokal. Udah jalan sekarang liganya. Jadi tonton. Wah, ini nggak mutu ini pertanyaannya nih. Siapa penemu lampu bola? Serius, Pak. Apa itu? Ada yang tanya siapa penemu. Oke, kita skip aja. Pertanyaannya nggak mutu, Pak. Nah, lawan dari Mesia Adi _ lawan terberat untuk PSIS di mata bos siapa ya? Selama jenengan di PSIS. Ya. Lawan terberat? Terberat, satu aja Pak berarti.
Wow, kalau saya yakin kalau tim terhebat Tim ya. yang pernah saya lawan itu ya Persik Kediri. Oh, zaman itu. Zaman dulu. Ya, Zaman 2004 Persik ya. Kediri dipegang Mas Iwan Budianto. Iya, iya. Ha. Wow, itu berat. Wah, Di final kalah ya, Pak? wah berat. Itu kita serang dari 7 penjuru mata angin tetap nggak bisa tumbang itu. Itu tim paling hebat dan nyatanya dia bisa juara kan 2 Iya, kali juara. berturut-turut itu. Masuk itu. champion juga Bang kalau nggak salah. Ya, Liga masuk Champion. champion Asia juga. Padahal di kota kecil. Kota kecil betul. Kota kecil bisa mampu demikian rupa itu luar biasa. Persik Kediri. Ya, Persik Kediri. Nah, tadi pertanyaan ketiga, berarti pertanyaan keempat nih Pak. Bejo 16. Lebih mengutamakan pemain muda hasil binaan atau pemain muda dari timnas muda dari daerah lain? Oh, maksudnya mungkin pemain muda hasil binaan Semarang atau pemain muda dari timnas dari daerah lain mungkin gitu. Ya, Ya. betul. Kalau kita sih karena sekarang kita pembinaannya jalan, kita pasti utamakan pemain muda binaan kita sendiri. Tapi jangan salah, pemain muda binaan kita itu nggak tentu Semarang. Banyak. Ya, betul. Arhan aja Blora, ya. ya kan? Lalu kita Jawa Tengah lah, Jawa Tengah. Tapi belum tentu dari Jawa Tengah, dari luar Jawa pun boleh menimba ilmu di kita. Ya. Tapi kita pasti akan prioritaskan anak-anak hasil binaan kita. Banyak, dari Elite Pro Academy, development, ya kan? Sebentar lagi nanti kita membuat SSB juga, satelit-satelit itu pasti akan kita utamakan di Tetap sana. diutamakan warga kota daerah dulu ya. Ya, Tapi nggak menutup kemungkinan buat yang daerah lain gitu ya Pak. Betul, hasil binaan kita yang punya potensi. Mau berapa pertanyaan nih Pak? Nggak apa-apa. Banyak. Wah ini bagus nih. Nusbal.id. Pak, kapan bisa mengekspor pemain ke luar negeri? Apakah tidak ada rencana kerjasama dengan klub luar negeri? Ya. Kayak Persib kan sama Betul. Como atau apa ya? Oxford gitu. Nah, Jadi gini, jangan salah. ya. Orang itu mau beli kalau barangnya itu menarik. Oke ya Pak. Begitu juga kita ekspor pemain. Kita mau ekspor pemain, kita punya keinginan. Tapi orang luar negeri belum tertarik, bagaimana kita bisa ekspor? Iya, Gitu. iya. Kemarin teman-teman semuanya wah Arhan tuh harusnya main di Korea, harusnya begini. Arhan. Kita sudah buka. Buka, silahkan kalau mau diambil silahkan begini. Tapi sampai sekarang belum diambil. Ya, artinya memang belum ada yang tertarik dengan Arhan. Bukan berarti kita nggak mau. Makanya itu PR kita, harusnya kita lebih berkualitas membuat produk-produk anak-anak muda ini. Begitu, anak muda. Kita kan belum punya anak muda yang benar-benar bisa menjual langsung ke luar negeri. Sebenarnya ada sih, cuman saya nanti nggak bagus kalau ngomong di sini karena sudah bukan anak kita itu. Oh iya. Bukan tahu gitu. Sebenarnya itu binaan kita, tapi udah males aku udah ngomong masalah dia udah. Itu ada itu pemain kita sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Otomatis kalau PSIS itu nanti punya pemain muda yang berbakat dan bakatnya ini memang bisa menarik orang-orang Eropa, pasti otomatis akan diekspor. Karena begitu itu diekspor, keuntungannya tuh banyak sekali buat kita, buat PSIS, buat negara, buat masyarakat, itu banyak sekali, nggak ada ruginya. PSIS terbranding ke Eropa pasti. Iya, nggak ada ruginya. Jadi besok, atau maksudnya mungkin feeder klub gitu loh Pak? Ya. Feeder klub maksudnya bisa, misalnya kalau kerjasama dengan klub luar negeri itu, klub luar negeri ada binaan muda, pemain-pemain asingnya dititipin atau sebaliknya gitu mungkin. Ya, jadi pertukaran gitu kan. Sebenarnya ada program-program kayak gitu ada gitu. Cuman kita nggak ngambil program-program ke sana karena kita ingin melihat market kita tuh sebenarnya tuh sudah bisa belum. Nah, kalau kita misal titip sebenarnya bisa kok. Kita titip, titip tolong anak saya ditaruh di sana biar kelihatan laku di Eropa. Tapi buat apa? Itu kan kita jual pepesan kosong. Iya. Tapi kenyataannya anak ini nggak bertalenta, Mas. Garuda Select. Ya. Itu sebenarnya anak-anak terbaik, ada anak PSIS juga. Dibawa keliling Eropa supaya orang Eropa lihat. Iya. Tapi yang diambil 1-2 kan? Berarti kan mereka udah lihat, ini masih kurang, begini. Itu sudah kurang apa jualannya, wong dia mainnya di Eropa terus. Ya, begitu. Jadi sebenarnya nggak kurang. Jadi nggak usah khawatir. Nanti ada saatnya. Ada saatnya. Karena netizen ini banyak yang nggak tahu, Pak. Maksudnya taunya gitu. Jadi nggak tahu prosesnya. Nggak tahu proses. Karena gitu gini aja lah. Pemain Indonesia yang paling top mana sih yang bisa ngalahin Son? Oh iya, nggak ada, Pak. Nggak ada.
Son itu begitu di Son mau dijual, rebutan. Udah nggak usah ditawar-tawarin. Iya. Udah rebutan, nyatanya main, wah luar biasa. Iya. Orang Eropa aja di kolong-kolong kan. Kolong-kolong. Nah, kayak gitu. Golnya Kita dari belakang punya. sampai depan giring sendiri. Iya. Ngeri. Oke, saya bukan bukan berarti mengecilkan pemain Indonesia ya, Iya. enggak ya. Mohon maaf seperti Egy Maulana. Egy Maulana ya. Itu kan top di sini. Top. Egy Maulana satu tim main menang 11-0. Begitu Egy ditarik jadi 11-6 kalah. Ya kan? Wah, berarti top banget kan ini. Iya. Tapi di luar, Iya. di Liga 2, Liga 3 enggak sehebat Son karena memang kualitasnya jauh sama Son. Gitu. Memang kita punya Egy memang top, tapi dibanding Son ya kita Jauh, harus Pak. jujur lah. Jujur, gitu, ya. harus jujur. Jangan yang langsung nggak bisa. Egy nomor 1. Bisa. Buta itu, cinta buta. Ya. Artinya memang ada yang salah dengan pembinaan. Betul, Pak. Gitu loh. Ada yang salah. Saya bilang klub, makanya tadi saya bilang klub saya pembinaannya supaya benar. Saya datangkan ilmu-ilmu dari Eropa. Ya. Buat belajar serap ya, Pak. Ya, diserap ilmunya, dicontek, ya kan. Sekarang kan PSIS kalau meeting keren sebenarnya. Mungkin kalau pas meeting mau pertandingan tuh keren, tapi nggak pernah kita perlihatkan. Udah keren banget. Udah pakai slide, komputer, ada simulasi main tim lawan tuh kayak itu. Wah, keren banget udah. Itu saya wah ini udah kelas Eropa memang kita itu. Tapi kan nggak kelihatan. Kenapa nggak di itu, Pak? Publis. Itu sudah mulai semenjak kita pakai Dragon sudah begitu. Publish biar orang tahu gitu, Pak. Dikit-dikit. Oh, nanti dicontoh ya, Pak ya. Nanti pada nyontek nanti. Ini pakai gitu kan, pakai simulasi. Udah nggak lagi pakai whiteboard, udah enggak. Udah. Papan tulis. Jadi begini pergerakan tuh begini. Lawan akan melakukan pergerakan begini. Udah begitu. Ini mungkin satu lagi ya, biar nggak ini banyak banget. Ada yang tanya Brian, ada yang pelatih tolong di PSIS tampilkan, nggak usah ini Pak. Brian lagi. Nah, jangan ada dari GoFood Feel Good. Jangan ada mungkin ide buat ke depan punya tim satelit kayak Barcelona tuh Barcelona B gitu loh Pak. Tim satelit yang mungkin bisa nanti pemain-pemain yang di PSIS yang belum yang masih muda bisa dilempar ke situ, atau mungkin jenengan sudah punya tapi mungkin publik belum tahu. Ya. Sebenarnya kita tuh rencana ke sana memang ada. Ya. Cuman kita fokusnya sekarang baru infrastruktur. Karena butuh punya tim satelit, nggak punya infrastruktur, tim satelitnya latihan di mana coba? Oke, ya. Iya, kan kalau kita mau bicara, kita kan sekarang punya tim senior. Lalu kita, ini anak-anak yang nanggung usia 19, 22 belum bisa ke senior, tapi ke junior sudah terlalu tua, ditaruh dong tim satelit biar dia bisa gini. Nah, memang bagus, tapi kita harus bertanggung jawab kalau punya tim satelit, harus infrastrukturnya juga harus lengkap. Pelatihnya juga bagus, punya mes, punya tempat latihan, punya apa. Nah, ini yang sedang kita bangun pelan-pelan. Nanti kalau sudah punya training ground di Talam Sari, Kendal, nah kita punya tim satelit tersendiri. Entah itu Liga 2. Kalau Liga 2 nggak mungkin karena Liga 2 profesional. Gitu, nanti repot. Sekarang sebenarnya PSIS itu sudah kerjasama dengan banyak tim Liga 3. Sebenarnya sudah banyak. Jadi kita punya pemain bagus, misal kita titipkan, Mas aku tolong titipnya setahun, 2 tahun, kita pinjamkan, lalu kita ambil, kita ambil, gitu. Berarti belum ada Pak ya? Belum ada, kita belum ada. Mungkin sesi berikutnya kita main kuis ya. Nah, sekarang di sesi ini mungkin langsung kuis ya. Nanti sambung sama penjawab ya, nanti lagi lah. Tapi kuis dulu. Ini kita mau ngetes Pak Yoyo ini sebagai, karena Pak Yoyo ini PSIS banget ya, orangnya PSIS banget. Dari saya masih sekolah, masih SMP gitu di Semarang ya kan. Udah ada nama Pak Yoyo di mana-mana, tapi selalu PSIS gitu. Hubungannya sama PSIS, terkait dengan PSIS. Jadi saya nonton pertama kali di Jati Diri sini waktu dulu sampai sekarang akhirnya ketemu, sudah jadi CEO, dulu masih manajer Pak ya. Nah, ini kan jadi kita harus ngetes nih. Pasti tahu nih. Saya yakin mungkin 10 aja Pak, nggak banyak-banyak, tapi mungkin pasti semuanya bisa. Harusnya bisa.
Harus bisa Pak. Oke. Tapi saya ngepek dikit nggak apa-apa ya. Ini Pak. Siap nggih Pak? Ya, ya. Di waktuin 10 detik ya. Gak apa-apa ya. Buat jawab biar nggak mikir maksudnya. 10 detik ya. Ya 10 detik gampang Pak. Nomor 1, yang pertama nih, sebutkan 2 pemain asing pertama yang memperkuat PSIS Semarang. Wah, itu angel itu. Angel. Wah, kalau zaman saya kan tahunya cuma Julio Lopez ya. Iya. Itu pertama itu. Iya. Terus sama siapa itu? Sama Jibril. Iya, zaman jenengan. Itu angkatan saya. Kalau sebelumnya saya nggak hafal itu. Iya. Jawabannya yang benar. Wellington Reis dan Arliston de Oliveira. Wah, iya. 95. Senior itu zamannya Pak Simon itu. Iya. Iya, saya nggak hafal itu. Ya, nggak apa-apa, dimaafkan ya. Belum. Masih sekolah atau mungkin tadi yang Pak Yoyo masih muda yang masih belum ngerti. Apa-apa tadi. Pertanyaan kedua. Wah, ini angel ya kata. Siapakah pencetak gol tunggal kemenangan PSIS di partai semifinal Ligina ke-5 tahun 99 di Senayan melawan Persija Jakarta? Lawan Persija? Ya, 99. Wah, Persija 99. Gol tunggal kemenangan di semifinal Ligina. Dulu kan sistemnya Ligina masih kayak turnamen. Lawan Persija ya? Wah, nggak tahu aku Mas ini Mas. Nggak tahu, oke. Nggak tahu. Jawabannya Ebanda Timothy. Oh, Ibanda ya? Iya. Oh, asing juga. Asing. Nah ini gampang Pak, kalau ini pasti bisa, saya yakin. Pertanyaan ketiga, sebutkan 4 pemain PSIS musim ini yang berinisial nama depan J. C? Ya 4 aja. C, Jonathan. Nathan. Jandia. Ya dia. Joko Ribowo. Ya betul. Satu lagi Pak. Apa ya sini? Ayo. Jandia, Joko. Jonathan. Keluhnya anak muda. Terus apa ya? Anak muda. Satunya lupa saya. Jori. Oh iya. Wah, Jori masuk ya. Jori. Striker ya. Iya, Jori. Tapi nggak apa-apa. Memang mungkin banyak ini. Lumayan banyak. Nah, ini jenengan sudah ada di sini. Sudah di PSIS baru ini. Ya. Pemain ini saya kasih clue-nya Pak, jadi jangan tebak namanya aja. Ini pemain dari luar Jawa, mempunyai saudara kembar yang juga sepak bola dan seorang gelandang. Sinten niku? Punya saudara kembar. Punya saudara kembar, pesepak bola juga dari luar Jawa. Aslinya orang luar Jawa. Oh, Alam toh? Kembar nggak sih dia? Salah ya? Enggak ya? Dari Alam sama itu bukan kembar ya? Kakak beradik bukan ya? Jawabannya Pinky Pasamba. Oh, Pinky itu punya saudara kembar? Punya. Aku malah gak tahu. Nah, kan? Akhirnya tetap Pinky. Oh, Pinky gelandang juga? Enggak. Striker. Tulehu ya dia. Tapi mukanya persis gitu. Persis. Dia sering saya lihat di Instagram kan follow-followan sama Pinky, jadi sering posting bareng gitu. Berdua, kayak persis plek gitu. Nah, ini jenengan sudah di PSIS juga. Pada Liga 2006 ya, 2006. Sudah ya Pak ya? Ya. PSIS berhasil mencatatkan prestasi sebagai runner up. Ya. Setelah takluk di final melawan Persik. Ya. Nah, pertanyaannya siapa pemain terbaik pada gelaran Liga Indonesia 2006? Itu pemain terbaik itu? Ya, pemain PSIS itu. Itu Gonzales ya? Bukan? Pemain PSIS Pak. Pemain PSIS? Pemain terbaik Liga itu malah pemain PSIS, bukan pemain Persik. Oh, pemain terbaiknya PSIS ya. Kali aku. Lupa. Siapa Mas itu Mas? Mamang Abdurrahman. Oh, Mamang. Iya. Pemain terbaik itu Pak. Iya. Saya juga ngepek Pak, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini kalau nggak ada ini yang nyiapin anak-anak ini. Iya. Nah, mungkin ini jenengan tahu. Siapa pelatih PSIS saat jadi juara Ligina 5 tahun 99? Oh, waktu itu Pak Manu. Pelatih kepalanya. Iya. Pak Sartono bukan ya? Pak Sopo sini? Bukan. Itu tuh yang galak itu siapa tuh? Aku tahu wajahnya tapi tahu mukanya kan lupa. Lihat Pak Yoyo ini pusing di channel kita ini aja. Dibuat pusing. Kurang ajar Anda itu. Apa ya? Aku tuh lupa. Itu kan pernah inisialnya E Pak depannya. Ayo. Oh iya, bener Edi Mariono. Iya, betul. Bener. Iya, mukanya aku inget
ingat itu galak banget. Galak itu. Betul. Udah bener, tadi udah clue-cluenya jadi disebutin semua. Mungkin memang nama terlalu banyak ya. Jenengan ini sudah lama di sepak bola jadi wajar lah kalau lupa dikit-dikit ya kan. Bukan berarti melupakan ya. Kelupaan aja. Yeah. Nah, siapakah mantan ini gampang ini. Siapakah mantan pemain PSIS yang juga pernah menjabat sebagai pelatih PSIS di Liga Indonesia 2006-2007? Oh, Bungo ya? Ya, betul. Cepat sekali. Nah, nomor 9. Siapa pemain yang saat ini menjadi top skor sepanjang masa PSIS? Oh, sementara ini Hari Nur ya? Betul. Ya? Cepat deh. Hari Nur 48 gol. Hebat ya dia itu ya? Iya, loyal lagi. Loyal dia itu. Ini sebenarnya kita mau ngajak, Pak. Mumpung di Semarang ya, tapi dia di Jakarta ya, Pak? Iya, dia berangkat besok berarti. Nah, pertanyaan terakhir. Wah, ini angel lagi. Aku juga tahu. Sebutkan pemain, mungkin jangan tahu. Sebutkan pemain asing PSIS asal Paraguay yang berposisi sebagai gelandang saat runner-up Liga 2006. Paraguay gelandang. Paraguay itu orangnya kecil itu. Anaknya kecil. Ya. Sayap kiri tuh, lupa itu coba terjenengnya itu. Paraguay itu. Inisial M depannya. Hah? M. Siapa ya? Lupa aku mas. Oke. Lupa. Jawabannya Miguel Angel Dominguez. Angel jenenge. Iya. Iya, tapi adanya kecil kan itu. Angel. Ya. Terakhir Pak. Itu murah itu. Itu agensi dari saya itu. Oh, murah itu. Zaman dulu berapa sih gaji dulu? Kan dulu kan belum krisis 2006 udah ini ya. Itu harganya waktu itu gajinya cuma 25 juta. Murah mas. Tapi itu udah hitungannya mahal nggak waktu zaman dulu itu? Ya enggak sih, zaman dulu. Zaman itu Taji Depora saja 300 sebulan. Sebulan. Waktu itu 300 itu sekarang 20 USD, baru 20.000 USD. Iya. Bisa. Berarti PSIS pernah. Ya zaman itu paling top. Loh, itu Persija itu kan kita nyuri dari Persija itu kan ya. Oh, itu bolak-balik juga ya, Pak. Ya. Harus top itu. 25 juta. Wah, ngeri. Terakhir, Pak. Satu-satunya pemain Asia yang mewakili PSIS di Timnas Piala Asia 2004. Susah ini. PSIS Timnas 2004 yang pertandingan pertama tuh lawan Qatar menang 2-1. Wah, bisa ngalahin Qatar. Pemain PSIS ya? Main PSIS, cuman satu itu. Tuan rumahnya di Cina. Oh, Maryland dah. Bukan. Bukan. Salah. Cuma satu. Piala Asia di Cina. Ya. Nah, berarti ya masih Indrianto. Bukan. Terus bukan? Agung Setiabudi. Malah Agung. Iya. Oh iya, angkatannya lebih tua ya dia ya. Agung. Iya. Jadi tadi totalnya kejawab berapa tadi? Hitung nanti ya. Baru ora lulus iki. Tadi udah kita saksikan bareng-bareng ya. Kita mengetes Pak Yoyo ini dari 11 sebenarnya. Pertanyaan benar mungkin 3-4 tadi. Karena memang itu terlalu susah pertanyaannya. Anda ini yang buat ini terlalu susah. Saya pun tidak tahu. Apalagi Pak Yoyo ya cuma apalagi saya yang baru nonton bola kemarin ya kan. Oke, Pak. Alhamdulillah ini mau bahas tentang mungkin kita Pak ya. Di materi maksudnya alhamdulillah musim ini Windows ini kita pemain asingnya ada 15 Pak. Iya. Oh, banyak ya Mas ya. 15 ya. Nah, 15 ada beberapa klub lah. Jonathan saya hitung satu di PSIS. Ya. Yang belum masuk belum saya hitung ya mungkin bisa 16 kalau ini border udah dibuka. 16 nambah lagi di salah satu klub. Nah, terus gimana menurut pandangan jenengan kan kita orang Semarang nih Pak. Iya. Apa saran, opini dan kita hitungannya masih 3 tahun di bidang ini gitu. Kan dengan lebih expert lah daripada kita. Iya. Ya bagus Mas. Kalau pengalaman saya kerja sama agensinya Mas Agi itu memang yang pertama yang saya lihat Mas Agi itu lebih terbuka ya, lebih terbuka. Jadi kalau kita ibaratnya kita mau minta pemain itu kita minta spek gitu. Mas, aku tolong carikan pemain yang speknya seperti ini. Nah, Mas Agi itu bisa merangkum bahwa ini loh pelatih pemain yang kamu inginkan sesuai spek itu seperti ini. Nah, gitu. Itu cukup membantu kita dalam menentukan pemain, itu cukup bagus dan itu banyak menarik. Terus yang kedua, saya terima kasih Mas Agi
banyak terbuka seperti tadi itu, jujur juga, jadi pemain juga nggak merasa dibohongi, ya kan, pemain juga nggak merasa dilangkahi gitu. Mas Agi juga bagus komunikasinya. Ya intinya kalau dinilai dari nilai 1 sampai 10 ya Mas Agi ini agensi 8 lah, masih 8. Masih bagus lah. 8 ya. Masih ada dua poin lagi ini harus diperbaiki. Apa, tapi Pak? insya Allah ya masih bisa, ya sudah bagus. Sudah bagus. Mungkin karena kemarin pandemi sehingga komunikasi juga kurang bagus. Kita kan belum pernah datengin pemain-pemain untuk trial. Nah, itu nanti mungkin ke depan kalau bisa trial itu bisa nambah nilai plus. Pernah gitu. Pak, Korea Ya dulu ya. sakit apa itu? Malah gagal total. Saya gue nilai negatif gue. Iya. Korea kayak penyakit makan nasi goreng, mencret pulang. Pulang. Padahal bagus itu anak itu. Iya. Bagus. Cuman dia itu takut ya. Jeleknya, bukan jeleknya ya Pak, apa? Pemain asing itu kalau dilihat CV-nya nggak pernah keluar dari negaranya, itu kayak gitu Pak. Oh ya, pertama kali keluar dari negaranya. Itu kayak insecure, terus mungkin homesick, dan ditambah masalah-masalah itu jadi kayak wis balik weh gitu bahasanya. Gitu sih maksudnya, simpelnya seperti itu. Nah itu besok trial oke Pak, siap. Jangan yang Korea tapi Pak. susah. Kalau PSIS ini Brazil, lebih condong ke Brazil Pak ya? Ya, lebih condong ke Amerika Latin. Amerika Latin, Argentina, sekarang ada pemain Argentina juga, Brian. Kapan Pak si Brian itu bisa main kira-kira? Brian itu harusnya lawan Persija bisa main. Oh besok ini? Ya, cuman kita kemarin putuskan sepertinya belum dimainkan karena kita khawatir lawan Persija pasti pertandingan keras kan. Nah, dia belum, kalau ibarat luka itu kalau sobek itu belum matang, ya, tapi daripada terbuka lagi lebih baik gak usah lah, kita simpan dulu. Toh juga pertandingan masih banyak. Korengnya belum hitam. Nah, korengnya belum hitam, masih merah-merah, bahaya nanti. Ya, makanya kita bawa, siapa tahu setelah Persija dia bisa main. Amin. Oh ya, terakhir Pak, mungkin target PSIS musim ini dulu Pak. Ya, musim ini sebenarnya target kita nggak muluk-muluk ya. Kita musim ini masa pandemi cukup sulit, cukup berat. Target kita finish aja. Finish tanpa masalah. Daripada saya ngomong juara ternyata kompetisi selesai utangnya banyak. Ya, pemain nggak dibayar, ya itu karena berat sekali. Ya, mudah-mudahan tahun ini finish, liganya selesai. PSIS bisa selamat, semuanya aman. Ya, itu aja, kita nggak muluk-muluk. Karena kita ingat tahun lalu tuh PSIS targetnya tinggi, top 5 ya Pak. Top 5. Dan itu menurut saya pribadi itu bisa terrealisasi karena 3 pertandingan yang sebelum di stop itu PSIS itu sudah di situ Pak ya. Itu kalau dilanjut bisa, tapi ya kena pandemi. Ya berarti bener kata Pak Yoyo ini memang harus ya udah, yang penting finish saja, yang penting realistis gitu ya. Realistis aja dulu ya. Kita kan nggak tahu nanti bulan-bulan ke depan pandemi seperti apa, pemerintah seperti apa. Gitu kan. Tapi semoga lancar lah. Lancar karena masih grafiknya udah jelek, maksudnya udah turun, udah bagus gitu loh Pak. Ya semoga konsisten gitu. Ada varian-varian. Ini ada MU, Liverpool, varian gitu. Varianmu. Gak selesai itu. Iya lah, kalau kita belum pernah kena sih kita nggak percaya, tapi kita nyatanya keluarga kita pernah kena semua kan ya, kita pasti ya saya enggak, tapi keluarga saya kena. Nah, pernah kena toh? Saya kena. Berarti kan ya percaya toh berarti. Percaya. Tapi saya ada berkahnya. Jadi saya kena, saya tahu obat-obatnya, terus saya bisa merekomendasi ke Pak Yoyo. Ya, makasih loh dikirimi obat-obat itu. Ya, waktu itu keluarga saya itu semua kena, serumah ini semua kena, kecuali saya. Lucu, jadi saya yang ngopeni semua keluarga, istri, anak itu. Alhamdulillah dikirimi obat sama Mas Agi gitu. Pada saat itu nyari obat pas lagi sulit-sulitnya. Iya. Wah. Di Semarang ya terutama ya. Ya sekarang udah apalagi Semarang. Semarang ya. Pas hari itu pas pemain PSIS 10 orang positif. 10 orang. Wow. Tapi alhamdulillah bisa dilalui semua. Sekarang aman Pak ya? Aman, banyak Pak. Oke. Matur suwun nggih Pak. Waktunya terima kasih atas kesediaannya dan tempatnya. Mungkin
di lain kesempatan kita bisa buat part kedua, part ketiga ya, Siap. di tengah musim atau apa, di dimanapun itu, di Ya. Bali, Jakarta, atau di luar negeri, scouting bareng ya. Wah, ya terima kasih. Jangan lupa tonton terus, subscribe channel ini, pantengin terus Resi Enterprise, stay safe and stay healthy. Thank you. Sun Pak. Yo, makasih Mas Aki.